Shalom Kakak Niko. Shalom Kakak Lindung. Apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Nah, hari ini kita akan ibadah bersama-sama. Ada beberapa hal penting yang kita perhatikan. Apa itu Kak? Yang pertama adalah kita berpakaian seperti kita pergi ibadah ke gereja. Seperti Seperti Nicole. saya. Iya. Dan yang kedua, membawa Alkitab. dan yang ketiga adalah Kakak boleh ibadah sambil pegang handphone gak? tidak boleh. Boleh sambil baring Tidak boleh adik-adik. atau sambil makan? Apalagi tidak boleh. Yang mana yang boleh Kak? Yang boleh adalah kita ikuti ibadah dari awal sampai akhir, bahkan sampai doa berkat. Nah, adik-adik, hari ini kita akan ibadah bersama-sama. Sebelum kita ibadah, kita siapkan hati kita untuk Tuhan Yesus dan kita mau berdoa bersama-sama dipimpin Kakak Nicole. Tuhan Yesus, kami memuji namamu Tuhan Yesus. Kau berkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Kau berkati Tuhan Yesus biar menjadi berkat bagi kami. Kau baik Tuhan Yesus, ya amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Nah, kita memuji Tuhan, kita berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami mau bersorak, kami memuji Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Ya, happy, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy, ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Semuanya, marilah kita semua bergabung dalam doa syafaat ini. Ya Tuhan Yesus, kami semua bergabung di sini. Semua hati kita dan pikiran kita sekarang menuju kepadamu. Terima kasih yang telah apa yang Engkau berikan selama masa-masa ini. Pelajaran-pelajaran firman-firman-Mu yang datang dari mulut-Mu sendiri diberikan kepada para pendeta kami dan diberikan langsung kepada kami semua. Terima kasih untuk menjaga keluarga kami semua dari pandemi ini yang membunuh banyak dari umat manusia, tetapi Engkau memberkati kami semua yang ada di sini, melindungi kami, menyayangi kami seperti kita adalah anak-anak-Mu tersendiri. Terima kasih atas apa yang Engkau berikan, semua makanan, rumah, keluarga, bahkan teman-teman pun. Engkau telah memberkati, kita sangat bersyukur atas apapun yang Engkau berikan. Semoga pandemi ini berakhir dan semua orang memuji-Mu. Engkaulah satu-satunya yang tidak tergantikan. Engkau yang memberikan kita petunjuk untuk di mana jalan yang benar tanpa membelok ke kanan ataupun ke kiri. Terima kasih Allah Bapa.
Bapa yang di surga, sama Tuhan Yesus, kita semua bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berikan hati dan pikiran kita pada Tuhan Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik, senang sekali kembali lagi ya Kak Mei di hari Minggu ini berjumpa dengan adik-adik sekolah Minggu GBI My Home. Nah, bersama dengan Kak Mei hari ini, sebelum Kak Mei untuk cerita tentang firman Tuhan untuk hari ini, adik-adik nih kangen sekali Kak Mei pengen jumpa adik-adik, tapi karena masih pandemi COVID-19 ya yang bisa memisahkan kita, tapi tidak menghalangi kita adik-adik untuk beribadah secara online. Walaupun adik-adik di rumah, Kak Mei di sini kita tetap sama diberkati oleh Tuhan. Nah, sebelum adik-adik, Kak Mei mau membagikan cerita firman Tuhan untuk hari ini di minggu ini. Kak Mei mau ngajak adik-adik berdoa. Siap adik-adik, kita berdoa? Yuk kita berdoa. Bapa, Engkau baik, kami percaya dengan adik-adik kami sekolah minggu yang di rumah-rumah, yang bersama-sama beribadah sekolah minggu. Hari ini kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami, urapi Kak Mei, urapi seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah-rumah supaya taat mendengarkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, bimbing kami untuk mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, hari ini Kak Mei bawa satu tema yang menarik. Nah, coba adik-adik lihat ini temanya apa? Coba yuk kita baca bersama-sama dengan Kak Mei. Temanya domba yang taat dan kambing yang tidak patuh. Nah, sekali lagi adik-adik Kak Mei ajak untuk kita baca temanya ya. Domba yang taat dan kambing yang patuh. Nah, adik-adik bisa buka Alkitabnya. Kami mau ajak sebelum Kak Mei bagikan ya firman Tuhan buat adik-adik, kita buka di Matius 25 ayat 31 sampai 34. Nah, Kak Mei ajak sama-sama
kita baca firman Tuhan. Kenapa sih Kak Mei selalu ajak adik-adik sekolah minggu untuk baca firman Tuhan? Supaya adik-adik juga diberkati oleh firman Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama dengan Kak Mei di Matius 25 ayat yang ke-31 sampai ayat 34. Kita baca ya, ikuti Kak Mei ya, sama-sama kita baca ya. Ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 33. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan 34 ayat terakhir, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, nah kalau kita bisa ya mengerti domba yang taat. Seperti apa sih domba itu adik-adik? Kak Mei yakin adik-adik pasti tahu gambar atau binatang domba. Tapi Kak Mei mau tunjukin nih. Nah, ini yang namanya domba ya. Adik-adik pasti sudah tahu yang bagaimana itu binatang domba. Nah, jadi yang bagaimana? Nah, yang kambing seperti apa adik-adik? Nah, ini yang gambarnya adalah kambing ya. Adik-adik pasti sudah tahu mana domba, mana kambing. Jadi kalau kambing itu ada di tanduknya ya, dan juga ada kumisnya. Kalau domba tidak ada tanduknya ya. Jadi itu bedanya antara kambing dan domba. Adik-adik, seringkali Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa kita itu seperti domba ya, bukan seperti kambing. Nah, bukan seperti kambing. Kenapa? Karena kambing suka sekali tidak taat. Jadi kambing ini kalau ada ya gembala kambing, kalau dibawa itu kambingnya itu suka lari, suka tidak beraturan. Jadi pengembala kambing ini susah sekali untuk mengatur kambing. Nah, tetapi kalau domba, adik-adik ya, si pengembala domba itu siapa? Daud ya, pasti adik-adik tahu. Nah, kalau domba itu adalah yang taat. Jadi kalau gembalanya kiri bilang kiri, pasti dombanya ke kiri. Kalau gembalanya bilang ke kanan, pasti dombanya ke kanan. Kalau gembalanya bilang ke lurus, pasti dombanya lurus. Nah, inilah domba yang taat. Nah, adik-adik, kami mau pingin bagikan apa sih perbedaan domba dan kambing. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan pasti nanti bisa pilih. Apakah adik-adik mau menjadi seperti domba atau seperti kambing ya. Nah, yang pertama kami ingin bagikan seperti domba. Nah, adik-adik, kalau yang seperti domba itu adalah taat kepada gembalanya. Jadi artinya setiap kita yang mau taat kepada Tuhan, berarti kita harus taat berdoa, taat baca firman, taat untuk apa lagi? Bersaat teduh sama papa mama ya, dan juga bilang sama papa mama, Pak, ngajarin adik-adik supaya bisa berdoa, baca firman, dan juga bersaat teduh, yaitu di pagi hari atau di malam hari. Nah, adik-adik sudah bisa untuk melakukannya itu. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, nah kami mau katakan, jadi kenapa dikatakan domba, kita seperti domba adik-adik? Karena domba itu adalah penurut. Nah, adik-adik penurut enggak sama papa mama. Misalnya nih, papa mama bilang,
"Dek, tolong dong ambilkan minuman papa." Terus adik bilang, "Oh maaf Pak, aku lagi asik main games, aku lagi asik bermain." Itu nurut enggak? Nah, kalau tolak apa yang dikatakan oleh ayah untuk ambil air minum, tetapi adik tidak mau, maka itu adalah tidak taat. Jadi untuk menjadi anak Tuhan yang taat berarti kita harus nurut sama orang tua, ya, nurut apa yang dikatakan orang tua. Kalau misalnya nih orang tua bilang saatnya belajar, nah kalau adik-adik nurut langsung belajar berarti menjadi anak yang baik, anak yang taat. Atau adik-adik pada saat juga dikatakan nanti waktunya mandi ya dek, waktunya nonton, waktunya baca Alkitab, waktunya berdoa, waktunya beribadah sekolah minggu. Kalau adik-adik nurut, nah itu artinya taat. Jadi adik-adik menjadi anak yang taat itu atau seperti domba yang taat itu adalah kalau kita nurut kata firman Tuhan dan juga apa kata orang tua. Nah, itu yang seperti domba yang taat. Nah, domba yang taat itu seperti apa lagi adik-adik? Tadi yang pertama kan nurut, ya. Yang pertama nurut, tadi nurut sama apa kata orang tua, ya. Seperti misalnya udah disuruh tadi seperti belajar, disuruh lagi seperti misalnya untuk mandi, ya. Saatnya tidur, nonton, ada waktu-waktu yang sudah ditentukan orang tua, kita nurut, itu artinya juga kita taat. Yang kedua, kita bisa menjadi domba yang taat adik-adik, berarti kita harus rajin beribadah. Nah, siapa di sini yang minggu lalu tidak sekolah minggu? Siapa ya? Ini perlu di absen kayaknya nih. Oh ya, tetapi Tuhan tahu ya, walaupun kami mungkin nggak absen, guru-guru sekolah minggu nggak absen, siapa sekolah minggu yang tidak taat beribadah, nggak masalah dengan kami, tetapi yang menjadi masalah adalah ada Tuhan yang tahu. Jadi adik-adik, supaya kita menjadi domba yang taat, ya, menjadi anak yang taat sama Tuhan, berarti kita harus rajin sekolah minggu. Karena pada saat kita rajin sekolah minggu, adik-adik, berkat Tuhan apa sih bagi kita yang taat sekolah minggu, taat kepada Tuhan? Yaitu berkat, kepintaran, kecerdasan, dan juga masa depan adik-adik, ya. Jadi adik-adik harus taat beribadah, khususnya sekolah minggu juga. Dan bukan itu aja adik-adik. Jadi ketika taat beribadah berarti yang ketiga adalah adik-adik sama seperti dikatakan domba yang taat dan juga menjadi anak Tuhan yang taat. Yang ketiga adalah berdoa, ya. Berarti ada tiga dia, berdoa, ya, baca firman, dan melakukan firman Tuhan. Nah, itu artinya adik-adik, bahwa ketika adik-adik bilang, aku anak yang taat kepada Tuhan, atau domba yang taat kepada Tuhan, berarti tiga hal itu adik-adik harus lakukan. Oke adik-adik, kita ulang dulu yang pertama apa tadi? Menjadi anak Tuhan yang taat atau domba yang taat. Yang pertama apa tadi adik-adik? Masih ingat belum? Masih ingat belum yang tadi yang pertama yang kakak katakan? Yang pertama adalah harus nurut, ya, nurut. Yang kedua harus beribadah, ya. Yang ketiga adalah berdoa dan baca Alkitab dan melakukannya. Nah itu ketika adik-adik lakukan itu, adik-adik menjadi domba yang taat, adik-adik menjadi luar biasa, adik-adik menjadi orang yang suka memberkati dalam hal apa adik-adik? Memberkati dengan apa? Membantu orang tua, ya, rajin belajar. Ini anak-anak Tuhan yang taat. Dan juga selalu membantu teman yang kesusahan atau juga bisa menolong teman. Nah, ini yang namanya domba yang taat. Sekarang kita masuk ke kambing yang tidak taat atau tidak patuh adik-adik. Seperti apa sih? Kalau kambing itu adik-adik, tadi ini gambarnya ya. Nah, ini gambarnya. Ini gambar kambing. Adik-adik mau jadi kambing nggak? Tentu nggak mau kan jadi kambing, ya. Kambing ini nggak taat, nggak patuh kepada gembalanya, ya. Jadi paling susah diatur ini kambing. Adik-adik susah diatur nggak di rumah? Kak Mei mau tanya nanti orang tua ya.
orang tua dulu nanti kami tanya, gimana ya adik-adik sekolah minggu ini taat nggak di rumah, patuh nggak sama orang tua, patuh nggak sama guru di sekolah, patuh nggak sama yang lebih tua dari adik-adik ya kan, atau kakak, abang, patuh nggak? Nah nanti kami tanya ya. Oke, jadi kita mau belajar lihat untuk tentang kambing adik-adik. Kambing ini memang sangat nakal ya, susah diatur, tidak nurut adik-adik. Nah sama seperti gambar ini adik-adik, coba lihat ya. Ini gambar yang Kak mau tunjukkan ini. Nah kakak dan adik suka bertengkar karena rebutan mainan. Bagaimana adik-adik di rumah? Waktu bermain dengan kakak ya, bermain dengan abang ya, apakah bertengkar karena mainan? Atau misalnya adik punya dikasih mama, terus kakak cemburu atau abang cemburu. Nah tidak boleh ya. Jadi ini dia suka bertengkar. Ini kambing namanya, selalu suka bertengkar. Kambing kan suka bertengkar dia. Tidak patuh ya kan. Nah adik suka mengejek ya. Ini kalau adik suka mengejek atau kakak suka mengejek ya kan. Atau adik suka bilang sama kakaknya jelek ya, atau cerewet, kakak tidak baik, jahat. Nah ini adik mungkin sering bilang. Atau sebaliknya, kakak yang pemarah suka bilang sama adiknya, wah kakak ini, adik ini, nah gitu. Itu namanya yang suka tidak patuh ya. Terus teman yang suka mengejek dan membuli teman di gereja atau di sekolah karena mungkin dia bodoh atau dia miskin. Adik-adik nggak boleh, ini yang namanya termasuk bagian kambing yang tidak patuh. Adik-adik mau jadi kambing atau domba? Pasti jadi domba dong ya. Adik-adik, itu adalah suatu perbedaan antara domba dan kambing. Nah jadi Tuhan mau kita seperti domba yang nurut, yang baik, cinta Tuhan, cinta mama, cinta kakak adik, dan selalu suka menolong dan membantu. Adik-adik, itu yang dikatakan Tuhan adalah bagaimana kita menjadi anak sekolah minggu yang baik. Ada 3 tadi ya. Suka nurut ya sama orang tua, sama guru di sekolah, sama kakak, abang kita ya. Dan yang kedua beribadah, rajin beribadah sekolah minggu. Yang ketiga adalah berdoa, membaca firman, dan juga melakukan. Nah adik-adik kalau lakukan itu berarti adik-adik adalah orang yang luar biasa. Adik-adik, sebelum kami tutup firman Tuhan, kita baca ayat hafalan yuk. Nah, ayat hafalannya adalah Matius 18 ayat yang ke-10. Kami ajak ya adik-adik sekolah minggu untuk baca sama-sama ayat hafalannya. Nanti setelah kita baca 2 kali, adik-adik bisa hafal, nanti bisa menjadi berkat ya. Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Sekali lagi yuk adik-adik, Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Nah adik-adik jangan lupa ayat hafalannya ya, menjadi berkat. Dan juga adik-adikku yang dikasihi Tuhan, jangan lupa menjadi domba yang taat dan jangan mau menjadi kambing yang tidak patuh. Ya adik-adik, mari kita berdoa dan kita mau tutup firman Tuhan dengan doa ya. Kami akan berdoa buat adik-adik yang ada di rumah. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Kami mau anak-anak sekolah minggu menjadi domba yang taat, yang nurut, yang suka beribadah, berdoa, membaca firman, dan melakukan firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang taat kepada firman, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang berubah dari yang nakal menjadi baik. Jadikan kami anak yang selalu menghormati orang tua. Terima kasih Tuhan,
dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah-rumah. Tuhan berkatilah mereka, biarlah Tuhan berikan mereka gairah, berikan mereka semangat untuk belajar online dari rumah ya Tuhan, supaya mereka menjadi anak yang taat kepada guru dan juga orang tua. Dan Tuhan tolong setiap orang tua mampukan berikan hikmat, kekuatan, kesabaran kepada orang tua untuk membimbing anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur dan kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan dan seluruh anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.